Om Swastiastu. Sebelumnya saya mengucapkan terima kasih kepada Ibu Lucy Sri Musmini, SEMSI AK selaku pembimbing utama atau pemuji 1. Yang kedua kepada Ibu Resti Masdiantini, SEMSI selaku pembimbing pendamping atau pemuji kedua. Lalu yang terakhir kepada Imade Pradana Adiputra, SESHMSI selaku pemuji ketiga. Saya ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya karena telah meluangkan waktu, tenaga, dan pikirannya dalam membimbing dan memberikan masukan terkait dengan skripsi yang sedang saya teliti sehingga saya bisa berproses sampai di tahap ini. Adapun judul skripsi saya yaitu Analisis Perlakuan Akuntansi Terhadap Kredit Bermasalah di Masa Pandemi COVID-19 pada PT BPR Bunga Sutra Mas Tabanan. Namun sebelumnya saya memulai presentasi, izinkan saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Desa Putu Dewi Arnyani dengan nomor induk mahasiswa 171805407. Penelitian ini dilatar belakangi oleh kegiatan perekonomian dalam sebuah negara tidak lepas dari pembayaran uang, yang mana industri perbankan memegang peran yang sangat penting dan strategis dalam sistem perekonomian di suatu negara. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang perbankan mengatakan fungsi utama perbankan Indonesia adalah sebagai penghimpunan dan penyalur dana masyarakat yang tujuannya utamanya itu menunjang pelaksanaan pembangunan nasional ke arah peningkatan kesejahteraan rakyat banyak. Fungsi bank adalah untuk menjembatani kedua kelompok masyarakat yang saling membutuhkan. Menurut Mulyana tahun 2018, salah satu kegiatan utama bank adalah sebagai penyedia modal dalam bentuk kredit. Kredit berasal dari bahasa Latin yaitu credere dan credo yang berarti kepercayaan. Pandemi yang disebabkan oleh coronavirus pada tahun 2019 telah melumpuhkan berbagai sektor, tak terkecuali sektor ekonomi. Pembatasan mobilitas masyarakat sebagai konsekuensi logis pencegahan COVID-19 yang diputuskan oleh pemerintah turut andil dalam merosotnya ekonomi di Indonesia. Hal ini membuat pemerintah memutuskan pembatasan mobilitas masyarakat yang berpengaruh langsung pada sektor ekonomi nasional. Munculnya COVID-19 ini memberikan dampak signifikan terhadap perkembangan ekonomi di dunia dan di Indonesia. Pengaruh langsung pandemi pada sektor ekonomi telah mengakibatkan resesi di berbagai negara, salah satunya Indonesia. Berdasarkan data statistik perbankan Indonesia, rasio kredit terhadap simpanan atau LDR perbankan di semester pertama tahun 2021 hanya mencapai 81,9%, sedangkan pada posisi tahun 2019 mencatat 94,84%. Hal ini disebabkan permintaan kredit berkurang dan kredit perbankan periode Juni tahun 2020 hanya tumbuh 1,5%. Berbeda dengan tahun 2019, kredit perbankan mampu tumbuh di atas 10%. Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan di atas, maka dapat diidentifikasi masalah yang terjadi pada PT BPR Bunga Sutra Mas Tabanan sebagai berikut. Yang pertama, banyaknya nasabah yang tidak membayar angsuran kredit akibat pandemi COVID-19 sehingga terjadinya kredit macet pada PT BPR Bunga Sutra Mas Tabanan. Lalu yang kedua, Otoritas Jasa Keuangan atau OJK mengeluarkan kebijakan restrukturisasi kredit, namun pihak debitur pada PT BPR Bunga Sutra Mas Tabanan tidak mampu menerima dengan baik kebijakan tersebut. Pembatasan masalah. Berdasarkan identifikasi masalah yang terdapat pada PT BPR Bunga Sutra Mas Tabanan, maka peneliti membatasi permasalahan pada perlakuan akuntansi terhadap kredit bermasalah di masa pandemi COVID-19 pada PT BPR Bunga Sutra Mas Tabanan yang mengalami kredit bermasalah. Lalu selanjutnya rumusan masalah. Berdasarkan latar belakang permasalahan di atas, maka peneliti merumuskan satu rumusan masalah yang akan menjadi panduan peneliti selanjutnya, yaitu bagaimana perlakuan akuntansi terhadap kredit bermasalah di masa pandemi COVID-19 pada PT BPR Bunga Sutra Mas Tabanan. Selanjutnya tujuan penelitian. Berdasarkan rumusan masalah yang telah disusun di atas,
Adapun tujuan penelitian ini yaitu untuk mengetahui bagaimana perlakuan akuntansi terhadap kredit bermasalah di masa pandemi COVID-19 pada PT BPR Bunga Sutra Mas Tabanan. Dalam mendukung penelitian ini, terdapat beberapa penelitian yang terdahulu memiliki keterkaitan dengan penelitian saat ini. Yang pertama itu ada Lumenpou tahun 2015, yaitu dengan judul analisis perlakuan akuntansi terhadap restrukturisasi kredit bermasalah pada PT Bank Sulut. Lalu yang kedua ada Jayanti dan kawan-kawan tahun 2016 dengan judul perlakuan akuntansi PSAK nomor 55 revisi 2011 terhadap kredit bermasalah dalam ruang lingkup mikro PT Bank Rakyat Indonesia cabang Pinrang. Lalu selanjutnya ada Muslimah tahun 2016 dengan judul perlakuan akuntansi kredit bermasalah non-performing loan serta kesesuaiannya dengan PSAK nomor 31 pada PT BRI Makassar. Lalu selanjutnya ada dari Lestari tahun 2017 dengan judul perlakuan akuntansi atas kredit bermasalah pada PT BPR Padat Ganda Sepanjang Sidoarjo. Lalu yang kelima ada Brigitia dan kawan-kawan tahun 2018 dengan judul analisis perlakuan akuntansi terhadap restrukturisasi kredit bermasalah pada PT BPR pada Bank Rakyat Indonesia cabang Manado. Lalu selanjutnya ada landasan teori. Yang pertama itu ada pengertian bank. Menurut Kasmir tahun 2008 menyatakan bahwa bank dapat diartikan sebagai lembaga keuangan yang kegiatan usahanya adalah untuk menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkannya kembali dana tersebut ke masyarakat serta memberikan jasa-jasa lainnya. Lalu selanjutnya ada Bank Perkreditan Rakyat BPR. Bank Perkreditan Rakyat merupakan lembaga perbankan resmi yang telah diatur berdasarkan pada Undang-Undang Nomor 7 tahun 1992 tentang perbankan dan telah disempurnakan dengan Undang-Undang Nomor 10 tahun 1998 menurut Suyanto dan kawan-kawan tahun 1999 mengemukakan bahwa Bank Perkreditan Rakyat merupakan bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional atau berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. Serta landasan teori lainnya seperti pengertian akuntansi, standar akuntansi keuangan PSAK nomor 55 akuntansi perbankan kredit, unsur-unsur kredit, tujuan dan fungsi-fungsi kredit, jenis-jenis kredit, lalu tahapan pemberian kredit, prinsip-prinsip pemberian kredit, serta kredit bermasalah. Metode penelitian. Rancangan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian dengan metode kualitatif. Pada penelitian ini menggunakan metode kualitatif yaitu penelitian dengan melakukan observasi secara langsung ke lapangan dan mengumpulkan data-data yang diperlukan dan melakukan analisis berdasarkan pengamatan dan pengetahuan peneliti. Melong tahun 2014 berpendapat bahwa penelitian kualitatif merupakan penelitian yang ditujukan untuk memahami fenomena-fenomena yang terjadi pada subjek penelitian, misalkan perilaku, persepsi, motivasi, tindakan, dan yang lainnya. Penelitian ini dilaksanakan pada PT BPR Bunga Sutra Mas Tabanan. Pemilihan lokasi penelitian ini dikarenakan PT BPR Bunga Sutra Mas Tabanan banyaknya nasabah yang tidak membayar angsuran kredit akibat pandemi COVID-19 sehingga terjadinya kredit macet pada PT BPR Bunga Sutra Mas Tabanan. Otoritas Jasa Keuangan OJK mengeluarkan kebijakan restrukturisasi kredit, namun pihak debitur pada PT BPR Bunga Sutra Mas Tabanan tidak mampu menerima dengan baik kebijakan tersebut. Sumber data dalam penelitian ini yaitu data primer dan data sekunder. Data primer merupakan data yang secara langsung didapatkan oleh peneliti melalui proses wawancara dengan narasumber dan observasi langsung ke lapangan. Sumber data primer dalam penelitian ini adalah pengurus BPR Bunga Sutra Mas Tabanan dan pihak-pihak lain yang terlibat dalam manajemen dan pengelolaan keuangan BPR. Sedangkan data sekunder dalam penelitian ini adalah data yang diperoleh
oleh peneliti secara tidak langsung atau melalui perantara. Dapat berupa dokumen, artikel, jurnal, maupun buku-buku literatur lainnya. Pengumpulan data dilakukan untuk memperoleh atau mendapatkan informasi yang dibutuhkan untuk mendapatkan jawaban atas permasalahan yang terjadi sesuai dengan pendekatan penelitian kualitatif dan sumber data yang digunakan. Maka teknik pengumpulan data dalam penelitian ini diantaranya observasi, wawancara, dan dokumentasi. Observasi dalam penelitian ini dilakukan untuk mengetahui dan mendapatkan gambaran umum terkait dengan situasi dan kondisi permasalahan yang terjadi. Dengan melakukan observasi, nantinya bisa menghasilkan data yang lebih rinci tentang perilaku subjek atau benda dalam kebijakan dalam kejadian objek. Lalu wawancara adalah proses pengumpulan data dengan cara melakukan komunikasi atau interaksi untuk mengumpulkan informasi dengan cara bertanya langsung kepada narasumber. Dalam penelitian ini, peneliti mengumpulkan informasi melalui wawancara terstruktur di mana peneliti menanyakan poin-poin penting pertanyaan yang sesuai dengan permasalahan dan tujuan penelitian. Selanjutnya, hasil penelitian dan pembahasan. Di tahun 2020, akhir penghasilan dari PT BPR Bunga Sutra Mas Tabanan ini sudah mengalami kekurangan, sehingga banyak nasabah kami yang mengalami kredit macet. NPL yang kami gunakan di BPR ini secara accounting pembukuan nasabah ketika lewat dari 3 bulan belum membayar dan tidak dicatat di pembukuan karena sudah tidak mendapatkan keuntungan. Dan selama pandemi ini berlangsung, BPR Bunga Sutra Mas Tabanan terus menerapkan restrukturisasi kredit, dan kalau tidak memungkinkan dengan melihat kondisi nasabah, maka kami akan melakukan tindakan sesuai dengan jalur hukum. Dan di BPR Bunga Sutra Mas Tabanan ini masih belum ada sampai dengan mengambil jaminan dari nasabah. Menurut Bapak Imade Dimas Pradana Giri selaku Direktur BPR Bunga Sutra Mas Tabanan, untuk mengetahui perlakuan akuntansi yang diterapkan oleh PT BPR Bunga Sutra Mas Tabanan ini dapat dilihat dari penerapan kebijakan pedoman akuntansi perbankan Indonesia, pernyataan standar akuntansi keuangan. Kategori kredit pada PT BPR Sutra Mas Tabanan berdasarkan tunggakan angsurannya dibagi menjadi 5 golongan. Golongan pertama, kredit lancar, yaitu kredit yang angsurannya itu tunggakannya sama sekali tidak ada. Lalu setiap tanggal jatuh tempo angsuran, debitur mampu membayar pinjaman pokok dan bunga. Golongan kedua yaitu kredit dalam perhatian khusus, yaitu penggolongan kredit yang tunggakannya baik itu angsuran, pinjaman pokok, dan pembayaran bunganya itu akan tetapi tunggakannya itu sampai dengan 90 hari atau 90 hari kalender. Golongan ketiga itu kredit kurang lancar, terjadi bila debitur tidak dapat membayar angsuran pokok atau bunga antara 91 hari sampai dengan 180 hari. Lalu selanjutnya golongan 4, kredit diragukan terjadi. Dalam hal ini debitur tidak mampu membayar angsuran pinjaman pokok dan atau pembayaran bunga antara 181 hari sampai dengan 270 hari. Lalu yang terakhir di golongan kelima, di mana kredit macet yang terjadi bila debitur tidak mampu membayar berturut-turut setelah 270 hari. Kredit bermasalah atau NPL ini diakui pada saat tunggakan angsuran masuk ke golongan kedua dan seterusnya atau lebih dari 91 hari. Sedangkan untuk golongan 1 dan golongan 2 merupakan performing loan. Lalu selanjutnya kredit bermasalah atau macet atau non-performing. Kredit yang mengalami penurunan nilai dan kerugian penurunan nilai dikatakan sudah terjadi ketika terdapat bukti yang kuat terkait dengan penurunan nilai tersebut sebagai akibat dari adanya suatu peristiwa yang terjadi setelah dilakukannya pengakuan awal tersebut. Adanya peristiwa tersebut sehingga hal ini akan berdampak terhadap perbaikan arus kas di masa depan terhadap aset keuangan yang dapat diestimasi secara akurat menurut Rizkawati tahun 2017.
Kredit bermasalah pada PT BPR Sutra Mas Tabanan di masa pandemi COVID-19 ini merupakan komponen dari kredit yang diberikan yang mengalami penurunan nilai yang diakibatkan dari kurang mampunya nasabah dalam membayar kredit yang dimilikinya, sehingga berdampak terhadap keterlambatan pembayaran, bahkan sama sekali tidak dilakukannya pembayaran. Perlakuan penyisihan kerugian guna nilai. Adapun penyisihan minimum yang dibentuk sesuai dengan peraturan Bank Indonesia tersebut adalah sebagai berikut. Persentase klasifikasi penyisihan minimum penurunan nilai. Yang pertama itu ada lancar, minimum 1%. Kedua, dalam perhatian khusus itu minimum 5%, kurang lancar minimum 15%, dan diragukan minimum 50%. Dan yang terakhir, persentase macet yaitu 100%. Selanjutnya, perlakuan akuntansi kredit macet pada PT BPR Bunga Sutra Mas Tabanan di masa pandemi COVID-19. Contoh jurnal adalah contoh ini, denominalnya merupakan ilustrasi yang digambarkan pada PT BPR Bunga Sutra Mas Tabanan. Ketika pembentukan penyisihan kerugian kredit, contohnya pada tanggal 1 Januari 2020, nasabah melakukan pinjaman uang di PT BPR Bunga Sutra Mas Tabanan sebesar 20 juta selama 10 bulan dengan bunga 4% per tahun dan provisi 5% per tahun. Lalu jurnalnya itu beban penyisihan kerugian kredit itu di debit sebesar 100.000 dan di kredit itu penyisihan kerugian kredit sebesar 100.000. Perhitungan kolektibilitas lancarnya itu PPAP nasabah A sama dengan 0,5% kali 20 juta sama dengan 100.000. Begitu juga dengan perhitungan, misalkan A memiliki kolektibilitas macet yaitu PPAP yang dibentuk yaitu 100% dari saldo pinjaman setelah diperhitungkan dengan nilai anggunan. Perlakuan akuntansi pengakuan dan pengukuran. Perubahan syarat-syarat kredit akuntansi yang diterima di masa depan berdasarkan persyaratan yang baru diukur sebesar nilai tunai. Yang pertama itu nilai tunai dihitung dengan menggunakan suku bunga kontraktual yang ditentukan pada awal pemberian kredit. Lalu yang kedua itu apabila nilai lebih rendah dibandingkan dengan nilai tercatat kredit pada saat restrukturisasi, maka selisihnya itu diakui sebagai kerugian. Pengungkapan. Hal yang perlu diungkapkan antara lain jumlah kredit yang direstrukturisasi, jenis restrukturisasi yang dilakukan, dan alasan restrukturisasi. Contoh kasusnya itu misalkan nasabah B mempunyai kredit macet dan akan dilakukan restrukturisasi kredit, tunggakan pokok atau kredit yang diberikan sebesar 10 juta. Tunggakan bunganya itu sebesar 2 juta dan kredit tersebut dilakukan restrukturisasi dengan penjadwalan ulang atas kredit macet. Maka jurnalnya sebagai berikut. Kredit yang diberikan baru itu posisinya itu di debit sebesar 10 juta dan di kredit itu kredit yang diberikan lama posisinya di kredit sebesar 10 juta. Dan selanjutnya itu ada kredit yang diberikan sebesar 2 juta itu posisinya di debit. Dan yang terakhir itu ada di kredit pendapatan bunga sebesar 2 juta di kredit. Lalu selanjutnya yang terakhir adalah kesesuaian SAK etap dengan kondisi di BPR. Ketentuan SAK etap laporan keuangan yang disajikan itu adalah neraca, laba rugi, perubahan ekuitas, arus kas, catatan atas laporan keuangan. Lalu kondisi di PPR itu adalah sudah sesuai dengan ketentuan yang berlaku sesuai dengan SAK etap. Lalu selanjutnya itu kondisi SAK etap, perlakuan akuntansi atas pencatatan pada kategori kredit lancar atau performing diakui secara akrual klasik. Lalu kondisi di BPR itu adalah sudah sesuai dengan ketentuan yang berlaku sesuai dengan SAK etap. Lalu ketentuan SAK etap yang selanjutnya itu adalah perlakuan akuntansi atas pencatatan pada kategori kredit bermasalah atau non-performing. Kondisi di BPR di Bunga Sutra Mas Tabanan ini adalah sudah sesuai dengan ketentuan yang berlaku dengan SAK etap. Lalu selanjutnya kesimpulan dan saran. Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan dari penelitian ini sehingga diperoleh kesimpulan di antaranya. Berdasarkan hasil penelitian ini dan pembahasan dari penelitian ini sehingga diperoleh
Kesimpulan diantaranya dalam perlakuan akuntansi BPR Bunga Citra Mas Tabanan sudah menggunakan PSAK nomor 55 revisi tahun 2011 dalam kegiatan operasional perusahaannya dan juga menggunakan pedoman yang dikeluarkan oleh pemerintah di tengah pandemi COVID-19. Pada BPR Bunga Citra Mas Tabanan dalam perlakuan akuntansi dalam pencatatannya terhadap pendapatan bunga kredit berdasarkan kategori lancar atau performing akan dicatat dengan menggunakan akrual basic, yaitu pendapatan bunga yang diakui pada saat adanya transaksi walaupun pendapatan belum diterima. Sedangkan dalam perlakuan akuntansi dalam pencatatan terhadap pendapatan bunga kredit yang dikategorikan bermasalah atau non-performing akan dicatat secara cash basic, yaitu pendapatan bunga diakui setelah pendapatan diterima atau pada saat adanya pembayaran oleh nasabah yang bermasalah. Terdapat beberapa saran yang dapat peneliti sampaikan, diantaranya perlakuan akuntansi kredit bermasalah dan pendapatan bunga sesuai dengan PSAK nomor 55 revisi tahun 2011 diharapkan terus konsisten untuk diterapkan supaya informasi dihasilkan memiliki daya banding yang tinggi. Dalam memberikan restrukturisasi kredit bermasalah, PT BPR Bunga Citra Mas Tabanan diharapkan mampu menyelesaikan secara lebih teliti sehingga hasil yang diperoleh lebih maksimal dan mengurangi terjadinya tidak mampu bayar oleh nasabah. Karena ketika kredit telah disetujui, maka dari sanalah awal mula tanggung jawab bagi analisis kredit dan supervisi kredit untuk bisa menjaga supaya kredit tersebut lancar dan tidak adanya kemacetan dalam proses pembayarannya. Untuk peneliti selanjutnya yang memiliki penelitian sejenis agar bisa membandingkan perlakuan akuntansi sebelum dan sesudah pernyataan standar akuntansi keuangan nomor 51 efektif diberlakukan sehingga dapat diketahui apakah ada perubahan yang signifikan dalam kredit bermasalah di suatu perbankan. Sekian dari presentasi saya ucapkan terima kasih. Om Santi 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 Om.